Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Omi Pertiwi dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya di sini ingin menyampaikan sebuah materi psikologi yang berjudul Teori Belajar dan Motivasi. Proses pembelajaran. Proses pembelajaran menuntut perlakuan kreatif dan inovatif untuk mencapai tujuan. Yang berikutnya, proses pembelajaran sebagai sistem. Selanjutnya, teori belajar. Teori belajar bersifat pragmatik, eklektif, predictable, dan perspektif. Belajar adalah suatu proses kegiatan mental pada diri seseorang yang berlangsung dalam interaksi individu dengan sumber belajarnya. Kemudian bentuk sumber belajar. Yang pertama itu pesan, terus yang selanjutnya adalah guru atau dosen, kemudian dari buku, alat perlengkapan seperti perangkat keras, komputer, radio, HP, atau yang lainnya. Ciri-ciri perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Yang pertama yaitu perubahan yang terjadi secara sadar, kemudian yang kedua adalah perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan kumulatif. Selanjutnya teori behaviorisme, yaitu perubahan merupakan proses pengkondisian, yaitu melalui stimulus seperti hadiah, hukuman, dan penguatan. Selanjutnya teori belajar kognitivisme. Belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman atau bukan perubahan tingkah laku dan tidak selalu dapat diamati. Jean Piaget 1896 sampai 1980. Kognitivisme Piaget, tahap-tahap perkembangan kognitif. Terdiri dari 3, yaitu yang pertama asimilasi, yang kedua akomodasi, dan yang ketiga adalah ekuilibrasi. Kemudian aplikasi teori kognitivisme Piaget. Yang pertama menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua memilih materi pelajaran, dan yang ketiga mengevaluasi proses dan hasil belajar. Selanjutnya kognitivisme Jabrunner. Mahasiswa berinteraksi dengan lingkungan dengan jalan mengeksplor, memanipulasi objek, dan melakukan percobaan. Kemudian kognitivisme Brunner. Yang pertama enaktif, yang kedua ikonik, yang ketiga simbolik. Kemudian aplikasi teori kognitif Brunner. Yang pertama menentukan tujuan-tujuan pembelajaran, yang kedua memilih materi pelajaran, yang ketiga mengevaluasi proses dan hasil belajar. Kognitivisme David Ausubel 1918. Perkembangan kognitif mahasiswa melalui proses belajar yang bermakna. Lalu teori bermakna Ausubel. Proses belajar terjadi bila mahasiswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan baru. Kemudian aplikasi teori bermakna Ausubel. Yang pertama menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua mengukur kesiapan mahasiswa, dan yang ketiga memilih materi pelajaran. Selanjutnya teori kognitif sosial Vygotsky. Yang pertama penekanan pada hakikat sosial, yang kedua zone of proximal development, yang ketiga pemagangan kognitif, dan yang keempat scaffolding atau dukungan atau termediasi. Teori kultural Vygotsky. Yang pertama ZPD atau zona proximal development, dan yang kedua perlu pendidikan multikultur atau cross culture competence. Yang ketiga kultur seperti agama, teoritis, ekonomis, estetis, sosial, dan politis. Selanjutnya adalah teori belajar humanistik. Belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Kemudian teori Kohlberg. Yang pertama pengalaman konkret, yang kedua pengalaman aktif dan relektif, yang ketiga konseptualisasi, dan yang keempat eksperimentasi aktif. Kemudian teori Honey dan Mumford. Yang pertama aktivis, yang kedua reflektor, yang ketiga teoris, dan yang keempat pragmatis. Kemudian teori Habermas. Yang pertama belajar teknis, yang kedua belajar praktis, dan yang ketiga belajar emansipatoris. Aplikasi teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Yang pertama menentukan tujuan instruksional, yang kedua menentukan materi pelajaran, yang ketiga mengidentifikasi entry behavior mahasiswa,
Dan yang keempat, mengidentifikasi topik-topik yang memungkinkan mahasiswa mempelajarinya secara aktif. Selanjutnya, teori belajar sibernetik. Belajar adalah pengolahan informasi. Yang terpenting adalah karakter sistem informasi yang dimiliki mahasiswa yang akan menentukan terjadinya proses belajar. Landa, pendekatan algoritmik, dan heuristik, Pax and Scott, tipe mahasiswa Wallis dan serialis. Aplikasi teori belajar sibernetik dalam proses pembelajaran. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan materi pelajaran. Yang ketiga, mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi tersebut. Lalu kemudian teori Ki Hajar Dewantara. Teorinya dibangun dari nilai-nilai ideologi dengan memadukan nilai-nilai kemerdekaan, kebersamaan, kebangsaan, dan persatuan. Lalu teori multiple intelligence, menurut Howard Gardner, anak berkembang secara unlimited untuk survive dan grow. Yang kedua, anak harus hidup dalam nature. Teori neuroscience, hasilnya anak dengan 100-200 miliar sel otak baru difungsikan 5% saja. Otak dikembangkan dengan neuroscience pada anak. Teori konstruktivisme, mahasiswa harus secara individu belajar menemukan dan mentransformasikan informasi menjadi miliknya sendiri. Kemudian tujuan konstruktivis, yang pertama Parkins, yang kedua Spiro, yang ketiga Kohler. Kemudian kondisi belajar konstruktivis, menemukan aspek pemrosesan yang bersifat top down atau Salvin. Selanjutnya teori motivasi. Proses motivasi diarahkan untuk mencapai suatu tujuan dipandang sebagai power yang menarik individu. Kemudian fungsi motivasi. Yang pertama, pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Kemudian yang kedua, penentu arah perbuatan ke arah tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Dan yang terakhir, pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Kemudian bentuk motivasi. Yang pertama, motivasi mahasiswa berbeda-beda. Dan yang kedua, motivasi tidak timbul tiba-tiba, tetapi motivasi harus ditumbuhkan oleh dosen. Terdapat 4 prinsip motivasi. Yang pertama, atensi atau perhatian. Yang kedua, relevance atau relevansi. Yang ketiga, confidence atau kepercayaan diri. Dan yang terakhir, satisfaction atau kepuasan. Kemudian kepercayaan diri, merasa dirinya itu mampu atau kompeten. Kemudian kepuasan satisfaction, keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan akan menghasilkan kepuasan dan mahasiswa akan termotivasi untuk terus berusaha mencapai tujuan yang serupa. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan tentang teori belajar dan motivasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.